HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Anak Hindu milenial tandanya berkarma tak meninggalkan doa. Anak Hindu milenial visinya berkarya berakar budaya. Anak Hindu milenial aksinya berdoa selalu dengan tindakan. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Kali ini sengaja kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan bersih tutunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Widi Puspitarani dan Tika Nanda, kita ikuti high schooling dilanjutkan yang menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Anak Hindu milenial aksinya berdoa selalu dengan tindakan. Sebagai kaum Hindu milenial antara pura dan tempat kerja punya tujuan sama, mau serta menjaga dita, yeah. Kaum Hindu milenial sifatnya logika rasa bersama-sama. Kaum Hindu milenial hidupnya mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana dharma, ikuti petua jalan Weda. Karena kerja dan juga doa, satu rasa, satu bahasa, mencari tata hidup, santi dan jaga dita. Inilah media Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Para siswa-siswi Hindu High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Hindu. hai. Kita jumpa lagi dalam high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita masuk dalam segmen Tutur Sebelum Tidur dengan judul cerita Kisah Elang. Nah, adik-adik Swindu yang ada di rumah dan juga di studio, Kak Miko tadi sudah bilang ceritanya adalah kisah elang. Nah, adik-adik, kalau elang itu terbang pakai apa ya? Sayap. Sayap, betul. Selain itu, elang itu punya sayap yang besar dan elang juga mempunyai penglihatan yang tajam. Terus cakar-cakarnya itu tajam dan elang itu disebut dengan predator udara. Nah, adik-adik Swindu, penasaran nggak sama ceritanya? Penasaran. Penasaran? Adik-adik Swindu yang ada di rumah tentu penasaran kan? Yuk kita dengar ceritanya. Nah, tadi Kak Armi kan udah bilang kalau elang itu bisa terbang kan? Nah, suatu hari di saat elang ini sedang terbang jauh di atas, ia melihat ke bawah. Karena ia punya penglihatan yang tajam, ia melihatlah ada seekor anak musang yang sedang kelaparan. Nah, saat si elang ini sedang berada di atas, ia berpikir, kalau seandainya anak musang itu aku bawa dan aku kasih kepada anak-anakku, pasti mereka senang. Nah, karena si elang tuh berpikir seperti itu, dia langsung terbang ke bawah, menghampiri anak musang itu. Langsung dia tangkap anak musang itu dan dia bawa terbang tinggi. Tapi ternyata ibu dari musang itu melihat dari kejauhan. Ia teriak, "Elang, kembalikan anakku!" Tapi semua sudah terlambat kan, karena si elang itu udah terbang tinggi. Akhirnya si ibunya ini pun lari mengejar ke arah elang itu pergi. Nah, si elang ini pun akhirnya hinggap di sebuah pohon yang sangat tinggi. Di pohon itu ternyata anak-anaknya yang masih kecil-kecil berada di sana.
si ibu musang ini yang tadinya mengejar, dia akhirnya sampai di bawah pohon di mana si elang dan anak-anaknya ini tinggal. Nah, si ibu musang yang berada di bawah ini dia teriak-teriak, dia marah-marah sama si elang. Kalian tahu nggak dia marah-marah gimana? Nggak tahu kan? Dia marah-marahnya begini. Elang, kembalikan anakku. Anakku itu sedang kelaparan. Aku sudah susah payah mencarikan makanan, tapi kau bawa dia untuk menjadi makanan dari si anak-anakmu. Si ibu musang berkata seperti itu kan. Tapi si elang ini berkata, bisa aja sih kalau kamu mau anakmu kembali, yang penting kamu bisa naik ke atas pohon. Si musang ini kan dia nggak bisa memanjat pohon kan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja nggak bisa kan. Dia pun melihat sekeliling, dia lihat. Terus dia punya ide nih, tau nggak idenya? Apa tuh Kak idenya? Dia pun akhirnya karena dia melihat banyak ranting-ranting di sekitar, dia pun akhirnya mengumpulkan ranting itu dan dia berniat untuk membakar ranting itu, sehingga pohon yang ada di tengah-tengah lingkaran ranting itu terbakar. Tapi sebelum ibu musang ini membakar ranting itu, ia berkata pada elang, elang, kalau kamu mau anak-anakmu selamat, kembalikan dulu dong anakku. Kalau tidak, aku akan membakar ranting-ranting di sini dan pohon yang ada di sini akan terbakar beserta anak-anakmu. Si elang ini berpikir karena ibu musang berkata seperti itu. Benar juga ya apa kata si musang. Aku bisa aja sih terbang menghindari api, tapi anak-anakku yang masih kecil-kecil ini kan belum bisa terbang. Si elang berkata seperti itu kan. Lalu dia jawab dia perkataan si ibu musang ini. Ya udah deh, aku kembalikan anakmu. Yang penting kamu harus membatalkan rencanamu untuk membakar ranting-ranting itu. Akhirnya si elang ini mengembalikan anak dari si ibu musang ini dan mereka pun berdamai. Ternyata gitu ya ceritanya. Jadi berarti anak-anak musang itu nggak jadi dimakan ya? Enggak. Berarti dia dikembalikan. Nah, adik-adik Swindu yang ada di rumah dan juga di studio, tahu nggak pesan moralnya apa? Tahu. Apa? Tidak boleh mensakitin orang. Tidak boleh menyakiti orang. Oke, kalau Chandra? Tidak boleh jahat. Oke. Kalau dari kisah yang sudah diceritakan oleh Kak Miko, ada kisah elang. Jadi adik-adik Swindu jangan mengikuti perilaku dari elang. Elang ini merampas, terus menyakiti juga anak musang ini. Kalau tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain, baik dari perkataan, perbuatan, dan juga pikiran, karena itu sudah melanggar ajaran dari agama Hindu, ahimsa. Ahimsa itu artinya tidak boleh menyakiti orang lain atau makhluk lain. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Sudah. Berarti tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus mengamalkan ajaran dari Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik. Nah, itu dia cerita kisah si elang yang dikutip dari buku 991 Hindu nih. Tutur sebelum tidur anak Hindu. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk kita bersama. Saya Putri Sasmitarani, Chandra, Ditya, Ani Laksani. mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan,
pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan waris lainnya, termasuk kontes Sri Kandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsi dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warin Seeduker di Butik Buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 000980150007665. 10.000 saja sambil kita beriatnya, 10.000 saja sambil kita beriatnya. Mulai saja Bapak, tahun 2022 tentu tahun yang penuh kenangan. Ada 2 Dirjen Bapak, dan saat ini Bapak sebagai Sekretaris Dirjen Bimas Hindu. Nah, bagaimana keadaan Dirjen Bimas Hindu saat itu? Kalau kita lihat dari tahun ke tahun pasti akan ada sebuah perubahan karena adanya regulasi dan setiap suatu kondisi dan adanya suatu perubahan dan pergantian juga dari kementerian. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa situasi dan kondisi tahun 2022 jelas kondisinya berbeda antara PLT dengan Dirjen yang definitif yang dilantik oleh Bapak Menteri Kementerian Agama Gus Menteri. Nah, jadi saya sendiri sesungguhnya udah hampir 37 tahun ya di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hidup di Kementerian Agama, tidak pernah pindah dan selalu melayani dengan 9 dirjen. Jadi dari zamannya almarhum Pak ya MA sampai Pak Putra, Pak Pasak, Pak Wer Gunawan, sampai pada Pak Suarjaya, Pak Rehandopo, Pak Yudi Tribune, Pak Armawidnya, dan sekarang sampai Pak Prof Mengajuice. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Hindu ini kan pada dasarnya memiliki sebuah tugas. Pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman, pengamalan nilai-nilai keagamaan Hindu di seluruh Indonesia, dimanapun dia berada, karena umat Hindu tidak hanya di Bali saja, tetapi terdiri dari beberapa suku adat istiadat keagamaan yang berbeda dan persoalannya berbeda-beda. Yang kedua, ini terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang saat ini kita sudah ada yang namanya pendidikan pasraman formal dari Pratama, Adi, Madhyama sampai Utama dan Perguruan Tinggi. Yang ketiga ini bagaimana memberdayakan lembaga-lembaga agama dan keagamaan supaya itu menjadi rukun. Dan yang terakhir ini jelas mau pariwisata maupun gubernur termasuk direktorat ingin bahwa ada peningkatan kesejahteraan bagi umat Hindu dimanapun berada. Ibu Komang selaku PLT ya orangnya adalah sejuk, jadi humanis. Nah sehingga saya selaku sekretaris selalu berkomunikasi dengan beliaunya lebih banyak dimandatkan. Jadi karena saya penjaga gawang gitu, jadi selama ini selalu mewakili, artinya dirjen dalam pembahasan anggaran di Komisi 8, termasuk hal-hal yang menyangkut soal mewakili wamen dan sebagainya itu. Jadi Ibu Komang banyak hal dilakukan, cuma meneruskan. Jadi melakukan langkah-langkah program yang sudah ada. Prof Mengajuice ini dilantik, ini kan baru 2 bulan. Ya, jadi prosesnya baru 2 bulan. Jadi ini juga tidak banyak dilakukan karena sudah menjalankan program yang sudah berjalan di tahun 2022 ini. Nah, sama juga Prof DJ ini kan orangnya ahli, dibilang artinya selalu intelektual akademik ya. Pola pikirnya dia punya ahli keilmuan di bidang teologi keagamaan itu.
Jadi dia di kampus memang mengurusi bagaimana pengembangan keilmuan. Walaupun sudah 2 bulan ya, kadang-kadang jarang ketemu juga karena begitu dilantik sudah banyak masyarakat dari daerah-daerah itu ada permintaan mengundang Pak Dirjen. Nah sekarang Pak Dirjen fokusnya adalah bagaimana menyerap aspirasi permohonan-permohonan dari masyarakat umat Hindu khususnya. Ini kita harus melakukan sebagai Hindu Nusantara bahasanya Pak Dirjen begitu. Sebagai Dirjen tidak boleh lepas dari apa yang menjadi kebijakan atau program prioritas kementerian, itu tidak boleh. Karena ada 3 hal yang menjadi prioritas. Pertama adalah transportasi digital. Ini layanan ini kita masih manual. Satu. Yang kedua adalah penguatan moderasi dengan situasi dan kondisi yang kekerasan ini. Yang ketiga adalah bagaimana kerukunan. Nah ini itu program prioritas yang memang kita tidak lanjuti sebagai Direktur Bimas itu. Ya, Pak Menteri melantik Prof. Dwi yang menjadi Dirjen Bimas itu. Lalu apa gagasan kebijaksanaan Dirjen yang baru yang lebih progresif dalam pembangunan manusia Hindu? Nah, gagasan beliau ini karena 2 bulan, maka dia gagasan sekarang kan menindaklanjuti dari program Kementerian Agama. Pertama, harus mengawal terkait dengan penguatan moderasi beragama, khususnya di lapisan masyarakat, lembaga agama dan keagamaan, termasuk di sekolah. Jadi harus ada semacam terintegrasi atau literasi terkait dengan penguatan moderasi ini. Kemudian gagasan beliau ini juga kita harus menyerap aspirasi bahwa kita tidak hanya Hindu terbelah-belah gitu loh, tapi Hindu Nusantara. Nih, ini yang jadi dengan berbagai adat istiadat terutama yang dari suku Ambon, dari suku Karingan, termasuk juga yang dari India yang di Medan. Jadi kan kita Hindu itu kan Jawa ada, itu macam-macam adat istiadat keagamaan. Jadi Pak Dini gagasannya itu semacam bagaimana melakukan langkah-langkah penguatan gitu. Tapi lebih banyak pada penyerapan aspirasi sehingga pemetaannya, nah sehingga kedepannya juga karena beliaunya sendiri kan hanya melanjutkan ini juga karena program 2022 sudah ada juga. Nah sekarang sudah ada rencana program tahun 2023, beliaunya juga tidak banyak mengintervensi, tapi hanya bisa kalau ini penting kita lanjutkan. Cuma sekarang yang menjadi guru kita adalah bagaimana proses layanan digital ini jangan sampai nanti kebutuhan layanan pendirian, tanah data lembaga termasuk juga terkait bantuan-bantuan itu tidak manual kirim proposal sehingga numpuk begitu. Nah sekarang sudah mulai online melalui kita punya Sindu sekarang kami rubah namanya Sipadu, sistem pelayanan terpadu dalam satu titik. Nah sehingga umat siapapun dari masyarakat Madrid mengklik kemudian mengupload, kemudian dengan waktu misalnya paling lambat 1 bulan kita sudah bisa layani itu. Nah kalau manual itu bayangin aja kirim surat 2 hari ke Dirjen, ya kalau Dirjen ada itu 2 hari, belum ke Direktur Kasubdit itu bisa berbulan-bulan. Nah ini yang memang kita bayangkan tahun 2023 bagaimanapun caranya kita melakukan layanan yang lebih artinya pemerintahan yang melayani dengan digital ini. Jadi itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan gagasan Pak Dirjen. Museum Hindu Indonesia, singgasana makna dan aksara. Anda diundang untuk menata ruang kosong, catatan dan record Museum Hindu dengan masterpiece dengan mahakarya. Dan puncak prestasi kolaborasi Cipta Rasa Karsa berlandaskan Satyam Siwam Sundaram. Kirimkan mahakarya Anda untuk merebut piagam Winner Record Museum Hindu Indonesia. Museum Hindu Indonesia, Museum Hindu, singgasana makna dan aksara. Idaya Widiwasa. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Cara kereta sawala, baga-baga
demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Puspitarani, Tika Anda, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika yang tak berkenan. Salam damai, Channel 3. Itulah alfabet kita, aksara nacaraka, aksara nacaraka. Itulah alfabet kita, aksara nacaraka. Itulah alfabet kita. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.